tujuan pemberian zakat produktif ini adalah untuk memancing mustahik agar bisa lebih produktif, untuk meningkatkan taraf hidupnya dia sehingga tidak melulu menjadi mustahik, tapi dia bisa meningkat taraf hidupnya menjadi muzaki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cara penyaluran zakat ini bisa berupa konsumtif, juga bisa berupa zakat produktif. Zakat konsumtif umumnya pemanfaatannya ini hanya dalam jangka waktu yang pendek saja. Misalnya kita memberikan zakat kita berupa beras 3,5 kilo atau mungkin 5 kilo, atau kalau kita mengikuti madhab Hanafiyah kita bisa membagikan zakat kita berupa uang senilai 3,8 kg gandum, atau kalau berupa uang bisa 100.000 atau 150.000 kepada para mustahik. Nah, zakat yang kita berikan ini akan dimanfaatkan hanya mungkin dalam waktu 2-3 hari saja, paling lama mungkin 1 minggu. Ini namanya zakat konsumtif. Nah, ada penyaluran zakat ini yang berupa zakat produktif, di mana tujuannya pemberikan zakat produktif ini agar mustahik ini tidak selamanya menjadi konsumtif atau mengkonsumsi zakat saja, tetapi dia bisa mengelola zakat yang diberikan kepada dia sehingga bisa memproduksi sesuatu atau bisa menghasilkan nafkah yang dibuat untuk mencukupi kehidupannya, sehingga tujuan jangka panjangnya adalah mustahik ini bisa menjadi muzaki. Jadi zakat produktif ini bisa dimanfaatkan oleh mustahik dalam jangka waktu yang lebih panjang daripada zakat konsumtif. Sepertinya memang zakat produktif ini lebih efektif dan lebih bagus cara penyalurannya kepada mustahik zakat. Namun ada beberapa hal yang perlu diperhatikan ketika kita memilih untuk menyalurkan zakat kita sebagai zakat produktif. Ada 2 prosedur yang bisa kita pilih dalam menyalurkan zakat produktif ini. Yang pertama, zakat ini dikelola oleh orang lain, mungkin sebuah badan, sebuah lembaga, baik itu badan amil atau yang lain, yang dia mengelola harta zakat ini, yang nanti hasil dari pengelolaan ini akan dikembalikan kepada mustahik. Bentuknya akan lebih beraneka ragam, akan lebih bermacam-macam bentuk hasil dari zakat produktif yang dikelola tadi. Bisa berupa pelayanan kesehatan, misalnya berupa Kartu Indonesia Sehat, misalnya dengan bantuan pelunasan BPJS dan lain sebagainya. Bisa juga berupa bantuan dana pendidikan berupa BOP dan lain sebagainya, beasiswa kepada teman-teman muslim yang ingin belajar baik di sekolah-sekolah dalam negeri maupun luar negeri, berupa bantuan-bantuan korban bencana alam dan lain sebagainya. Ini adalah pemanfaatan hasil dari pengelolaan zakat tadi. Namun jika kita memilih prosedur yang pertama, yang perlu diperhatikan adalah satu, bahwa harus ada izin dari mustahik zakat. Karena zakat ini tidak diberikan langsung kepada mustahik, maka pengelola harus meminta izin terlebih dahulu kepada mustahik, karena zakat ini sebenarnya hak mustahik. Apakah boleh zakat ini kita kelola terlebih dahulu, tapi nanti hasilnya tetap kita berikan kepada mustahik? Yang pertama, harus izin terlebih dahulu. Kemudian yang kedua, untuk pengelolaan ini, pengelola harus benar-benar orang yang kompeten, baik dalam pengelolaan produksi, manajemen pemasaran, keuangan dan lain sebagainya, sehingga pengelolaan harta ini kalau ditangani dengan profesional, potensi untuk mengalami kerugian itu bisa ditekan seminimal mungkin. Yang kedua, bahwa pengelola ini selain kompeten, dia juga harus jujur dan amanah.
Karena ini uangnya si mustahik tadi. Kalau dia tidak jujur, maka akan ada penyelewengan-penyelewengan. Dan ini karena uang zakat tanggung jawabnya adalah dunia akhirat. Maka harus dicari pengelola yang benar-benar amanah. Prosedur yang kedua, kalau yang pertama tadi dikelola orang lain, kalau yang kedua ini zakat produktif diberikan langsung kepada mustahiknya. Nah, ada hal yang perlu kita perhatikan juga kalau zakat produktif ini kita berikan kepada mustahiknya. Yang pertama, si mustahik ini memang benar-benar orang yang masih sanggup untuk bekerja, masih usia produktif, masih bisa mandiri, bisa mengerjakan sesuatu. Jadi kalau orangnya ini nanti tidak memenuhi syarat tadi, tidak produktif dan lain sebagainya, zakat ini lebih baik diberikan sebagai zakat konsumtif. Nah, kita juga harus melihat apakah orang ini sudah mempunyai pekerjaan atau belum. Nah, ini hal kedua yang perlu diperhatikan. Kalau memang orang ini sudah mempunyai pekerjaan, maka zakat bisa kita berikan berupa barang penunjang produksi atau berupa modal uang sebagai modal tambahan. Misalnya ada orang ini sudah jualan, ada punya warung atau sudah jualan nasi atau jualan kue atau dia penjahit. Zakat produktif bisa diberikan berupa barang, misalnya oven atau mungkin sepeda motor untuk bisa dibuat kirim-kirim, atau mungkin mesin jahit, mesin bordil, mesin obras dan lain sebagainya. Atau bisa juga berupa uang sebagai tambahan modal. Ini kalau orangnya sudah punya pekerjaan. Kalau orangnya belum punya pekerjaan, maka penyalur zakat ini sebaiknya membina mustahik zakat ini, membina, kemudian mengajari atau memberikan pelatihan-pelatihan agar nanti modal yang diberikan ini benar-benar bisa berfungsi dengan baik dan bisa menunjang kehidupannya dia. Syarat selanjutnya, hal yang perlu diperhatikan selanjutnya bahwa harus dengan sepengetahuan mustahik bahwa uang yang saya berikan ini adalah untuk modal produksi, bukan konsumsi. Jadi nanti tidak melenceng dari tujuan yang awal, bahwa tujuan pemberian zakat produktif ini adalah untuk memancing mustahik agar bisa lebih produktif, untuk meningkatkan taraf hidupnya dia sehingga tidak melulu menjadi mustahik, tapi dia bisa meningkat taraf hidupnya menjadi muzaki. Dengan diberi pengertian di awal bahwa ini adalah modal kamu untuk bekerja, diharapkan dia akan benar-benar mengelola modal atau zakat yang diberikan ini sehingga berfungsi dengan baik. Kita bisa memilih prosedur mana yang kita pilih, baik itu dikelola orang lain maupun diberikan kepada mustahik zakatnya sendiri. Tergantung mana yang sesuai, mana yang lebih bermanfaat sesuai dengan kondisi dan potensi di daerah masing-masing. Asalkan tetap dengan semangat zakat, bahwa zakat ini diberikan untuk mengentaskan kemiskinan dan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada umumnya dan orang-orang muslim pada khususnya. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.